Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan di rumah Ibu Bapak semuanya. Kita kembali lagi di dalam pada pagi hari ini di dalam renungan Mana Rema. Kita akan mulai di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa Tuhan masih memelihara kami dan memberikan anugerah untuk kami boleh memulai hari dengan segala aktivitas kami. Sertai kami sepanjang hari ini dan berbicaralah kepada kami sehingga kami boleh menjadi hamba-Mu, menjadi alat-Mu yang menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca satu firman Tuhan sebagai bekal kita menjalani sepanjang hari ini. Kita buka di dalam surat Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya beri tema renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, bangga menjadi pengikut Kristus. Ibu, Bapak, ini adalah suatu ungkapan tulisan daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, karena melihat kondisi jemaat di Roma yang mereka memiliki kebanggaan tentang masa lalunya. Kita tahu bahwa jemaat di Roma ini latar belakangnya mereka adalah orang-orang Yahudi. Tetapi mereka hidup di dalam perantauan, yaitu di kota Roma. Nah, di dalam kehidupan mereka di kota Roma, banyak pengaruh-pengaruh daripada lingkungan. Karena kota Roma pada masa itu adalah disebut juga sebagai ujung daripada bumi ini. Di mana menuju ke dunia-dunia lain, benua-benua yang lain melalui kota Roma. Dan di dalam pemahaman mereka tentang Taurat, mereka adalah luar biasa karena mereka adalah penganut Yudaisme. Sebagai penganut Yudaisme, mereka memiliki pemahaman, ketaatan, dan kesetiaan di dalam melakukan Taurat itu dengan sebenar-benarnya. Tetapi kita melihat ketika mereka sebagai orang-orang Yahudi yang sebagai pilihan Allah, dia bangga akan keyahudiannya. Dan mereka bangga sebagai ahli waris kerajaan, sebagai umat pilihan Allah dari perjanjian dengan Abraham. Tetapi mereka adalah orang-orang yang senantiasa memiliki arogansi dan kesombongan, dan mereka mengalami suatu titik di mana mereka hopeless atau tidak punya pengharapan lagi. Ketaatan yang mereka lakukan sama dengan mereka menanggung beban-beban kehidupan. Mereka harus hidup seperti hidup keagamawian yang terikat dengan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan serta ketetapan-ketetapan yang berlaku di dalam keyakinan mereka yang lama. Nah, oleh karena itulah ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma, Paulus sebagai kita tahu sebagai latar belakang dia adalah orang Yahudi, ahli Taurat, anggota Sanhedrin. Dia memberikan suatu pencerahan untuk mereka supaya mereka bangga menjadi orang Kristen. Mereka bukan lagi bangga menjadi orang pilihan Allah karena keturunan dari Abraham, tetapi banggalah menjadi orang Kristen sebagai pengikut Kristus karena mereka sudah menerima anugerah Tuhan Yesus di kayu salib. Oleh karena itulah mereka dituntut jangan malu terhadap Yesus Kristus. Kenapa? Kalau kita melihat dalam kehidupan mereka, menjadi orang Kristen berarti keluar daripada persekutuan atau umat sebagai tebusan, sebagai umat pilihan, sebagai orang-orang Yahudi yang merasa dirinya adalah bangsa nomor satu. Ketika dia percaya menerima Tuhan Yesus dan menjadi pengikut Kristus, maka mereka akan dikucilkan. Kita tahu korban Yesus di kayu salib, dia dikorbankan, disalibkan oleh orang-orang Yahudi. Nah, saudara dikasih, sehingga mereka walaupun percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mau tidak mau, dia harus keluar atau terputus mata rantai dengan kehidupan yang lama. Dia harus dicangkokkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus katakan, akulah pokok anggur. Maka segala ranting-ranting itu harus dicangkokkan atau menempel di pada pokok anggurnya. Nah,
Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itulah Rasul Paulus ketika dia percaya kepada Yesus Kristus, dia katakan, dulu dia adalah penganiaya jemaat. Dulu dia adalah orang yang bangga dengan keyahudiannya. Dulu dia bangga dengan jabatan sebagai anggota Sanhedrin. Dulu dia bangga dengan kecakapannya dia terhadap hukum-hukum Taurat. Tetapi ketika dia menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kebanggaan-kebanggaan itu tidak menjadi suatu kebanggaan lagi. Dia katakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus. Semua apa yang dimilikinya adalah sampah, tetapi Yesus Kristus adalah segala-galanya. Sehingga Rasul Paulus katakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Di dalam terjemahan yang baru, kalau kita lihat LAE dalam terjemahan baru edisi yang kedua, kita melihat kata sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil ternyata diterjemahkan kalau menurut saya adalah lebih tepat, yaitu apa? Aku tidak malu terhadap Injil. Aku tidak malu terhadap Injil. Karena kebanyakan orang-orang yang mereka percaya, karena mereka tahu akan apa yang dinubuatkan, apa yang dijanjikan dalam perjanjian lama tentang kedatangan Mesias, mereka meyakininya. Tetapi ketika dia mau menerima Yesus Kristus, yaitu Injil sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka malu untuk mengakuinya. Oleh karena itulah, untuk mereka menjadi pengikut Kristus, satu yang harus ditunjukkan sebagai pengakuan iman adalah baptis. Nah, mereka menjadi orang Kristen, mereka sembunyi-sembunyi. Karena ketika dia mengaku dirinya orang Kristen, pengikut Kristus, maka mereka akan dikucilkan dari kelompoknya atau bangsanya. Mereka akan disiksa, dihina, dicemooh oleh kelompok sekitarnya. Karena apa? Pengikut Kristus hidupnya bukan seperti dulu lagi. Tapi pengikut Kristus adalah jalan kehidupannya. Kristus menjadi dasarnya. Kristus adalah sebagai kerangka berpikir, bertindak di dalam setiap kehidupan mereka. Sehingga Paulus memiliki sebagai seorang ahli Taurat yang dulunya, dia adalah seorang anggota Sanhedrin dulunya, memiliki jabatan semuanya. Rasul Paulus katakan, aku tidak malu lagi terhadap Injil. Karena apa? Dia perlu diproklamirkan kepada semua orang. Dan dampak dari proklamasi Rasul Paulus kepada masyarakat, aku tidak malu terhadap Injil. Atau dengan kata sederhana, aku tidak malu lagi terhadap pengakuan terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Injil penuh kuasa. Dikatakan demikian, karena Injil adalah kekuatan Allah. Karena Yesus adalah anak yang dikasih Tuhan Allah, menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Keselamatan bukan kepada orang Yahudi saja, tetapi kepada non-Yahudi, yaitu Yunani. Dan juga sampai ke segala bangsa, yaitu kepada ibu, bapak, saudara, dan saya sampai hari ini. Nah, ayat 17 katakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Oleh kasih karunia Tuhanlah, sehingga kekuatan Injil, kekuatan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sungguh-sungguh nyata. Orang beriman akan melakukan segala perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan Yesus. Orang yang benar akan memperoleh setiap janji-janji Tuhan. Karena Tuhan senantiasa apa yang dijanjikan selalu ditepatinya. Oleh karena itulah kita akan dituntun dari kebenaran menuju kepada kebenaran dan kembali kepada kebenaran. Karena kita ditebus oleh darah Yesus Kristus, akan dibawa kepada untuk ikut serta dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan dibawa ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, milikilah ketaatan, kesetiaan, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena setiap janji-janji Tuhan yang diberikan kepada kita, sungguh nyata dan pasti akan terjadi. Oleh sebab itu, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hadapilah sepanjang hari ini, jalanilah sepanjang hari ini dengan suatu kebanggaan menjadi orang Kristen.
Kebanggaan bukan karena agama Kristen, tetapi kebanggaan sebagai pengikut Kristus. Di mana Kristus hidup di dalam hatiku. Kristus hidup yang di dalam hatiku itu akan menghidupi kita. Sehingga cara berpikir kita, cara bertindak kita, cara bertutur kata kita boleh menunjukkan tentang apa? Tentang sifat-sifat Allah di dalam diri kita. Sehingga kehidupan kita boleh menjadi saksi bagi semua orang. Nah, oleh sebab itu, Ibu Bapak dan Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, hiduplah, jalanlah segala aktivitasnya dengan penuh tanggung jawab. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, kita dituntun di dalam penyertaan Yesus Kristus, dan janji Tuhan untuk mencukupkan, janji Tuhan untuk melindungi, janji Tuhan untuk senantiasa memberi yang terbaik untuk kita, itu pasti terjadi. Sehingga ketika Tuhan Yesus kali datang kedua, kita tidak akan binasa, tapi kita ada dalam pembelaan Tuhan dan kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Percayalah, apapun yang Ibu Bapak lakukan sepanjang hari ini, andalkan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Karena janji Tuhan untuk menyertai itu sungguh-sungguh nyata terbukti. Lakukan perkara-perkara yang ada yang Tuhan percayakan kepada Ibu Bapak pada hari ini dengan sungguh-sungguh taat dan setia. Maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang lebih lagi untuk sepanjang hari ini. Percayalah, pembelaan, penyertaan Tuhan sungguh nyata. Orang lain boleh berbuat jahat kepada Ibu Bapak. Orang lain boleh menerka-nerka mereka tentang kejahatan demi kejahatan untuk menjatuhkan Ibu Bapak dan Saudara di dalam pekerjaan. Tapi ingat, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan bersama dengan Ibu Bapak semuanya. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu. Sepanjang hari akan kami jalani, tuntun kami, sertai kami. Dan hikmat-Mu untuk kami boleh mengerjakan setiap pekerjaan-pekerjaan yang kami jalani sepanjang hari ini. Jadikanlah semua berhasil jikalau kami seturut dengan-Mu Tuhan. Keyakinan kami adalah bahwa apa yang menjadi janji Tuhan ketika kami mengikuti kehendak Tuhan, itu yang terbaik untuk kami. Dan Tuhan turut bekerja dalam segala peristiwa untuk mendatangkan kebaikan untuk kami semuanya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.